Ini salah satu syarat atau anjuran untuk sholat istisqa. Hadis ini pendek. Rasulullah keluar rumah untuk menunaikan sholat istisqa dengan tawadhu. Tawadhu ini nek wong ngomong andap asor atau merendahkan diri, ya, jadi nggak sombong. Lalu berpakaian yang sederhana, khusyuk, lalu tenang, gak gopo-gopo, lalu jaluke DP. Sholatnya 2 rakaat, khutbahnya tidak seperti khutbah Id. Ya, sholatnya 2 rakaat seperti sholatnya Idul Fitri atau Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wabil khusus Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah, Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Al-Hikmah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitab sholat, kitab yang menjelaskan tentang sholat, bab sholatil istisqa'i, bab yang menjelaskan tentang sholat istisqa. Jangan sampai keliru istiqlal. Sholat istiqlal di masjid istisqa, keliru nanti. Sholat istisqa ini sholat minta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadis yang pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar mutawadhi'an, dengan tawadhu, mutabaddilan, dengan pakaian yang sederhana, mutakhasyian, dengan khusyuk, mutawassilan, dengan tenang, mutadhari'an, dengan tadarruk atau DP, fasalla rak'ataini, lalu beliau sholat 2 rakaat, kama yusolli fil idi, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Lam yahtub khutbatakum, beliau tidak berkhutbah seperti khutbahmu hadi ini. Rawahu khamsatu wa shahhahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh 5 imam dan disahihkan oleh Tirmidzi. Ini salah satu syarat atau anjuran untuk sholat istisqa. Hadis ini pendek. Rasulullah keluar rumah untuk menunaikan sholat istisqa dengan tawadhu. Tawadhu ini nek wong ngomong andap asor atau merendahkan diri, ya, jadi nggak sombong, lalu berpakaian yang sederhana, khusyuk, lalu tenang, gak gopo-gopo, lalu jaluke DP. Sholatnya 2 rakaat, khutbahnya tidak seperti khutbah Id, ya, sholatnya 2 rakaat seperti sholatnya Idul Fitri atau Idul Adha. Secara jelas ada hadis panjang, saya bacakan supaya pas mengenai sholat istisqa. Mungkin ini ada yang pernah sholat istisqa, mungkin juga ada yang belum pernah, ya. Saya dulu pernah, Pak, nanti kita cerita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manusia mengaduh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuhutul matari, karena tidak turun hujan. Fa'amara bimimbarin, lalu Rasulullah memerintahkan mengambil mimbar. Fawudi'a lahu bil musalla, lalu meletakkannya di musola atau tempat sholat. Wa wa'adan nasi yauman yahrujuna fihi, lalu manusia atau menetapkan kepada manusia hari di mana nanti bersama-sama keluar ke tempat sholat. Fahrajahina bada hajibus syamsi, lalu beliau keluar ketika terbit matahari atau matahari mulai terbit. Faqa'ata 'alal mimbari, lalu beliau duduk di atas mimbar. Fakabbara wa hamidallaha, lalu beliau bertakbir dan bertahmid atau mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, innakum syakautum, sesungguhnya kamu mengadu, jadbadiyaikum, karena kekeringan negerimu. Wa qad amarakumullahu, dan sungguh Allah telah memerintahkan kepadamu antada'uhu, untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adakum, dan Allah menjanjikan kepadamu ayyastajibalakum, bahwa Allah mengabulkan permohonanmu.
Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yaf'alu ma yurid, Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Allahumma antallahu, ya Allah Engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Antal ghaniyyu, Engkau adalah yang maha kaya. Wa nahnul fuqara'u, dan kami adalah fakir atau membutuhkan. Anzil alainal ghaitha, turunkanlah untuk kami hujan. Waj'al ma anzalta alaina, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan kepada kami kuwatan, sebagai kekuatan, wa balaghon ilahin, dan sebagai bekal sampai waktu yang lama. Tsumma rafa'a yadaihi, kemudian beliau menengadahkan kedua tangannya. Falam yazal, dan tidak henti-hentinya, hatta bayadu ibtaihi, sehingga kelihatan putih ketiaknya. Tsumma hawala ilan nasi, kemudian membelakangi atau memutar kepada manusia dhahrahu, punggungnya, wa qalaba, lalu membalikkan dira'ahu, ridaknya atau selendangnya, wa huwa rafi'un yadaihi, sedangkan dia masih menengadahkan kedua tangannya. Tsumma aqbal ala nasi, kemudian beliau menghadap kepada manusia. Wa nazala, lalu beliau turun. Fa shalla raka'ataini, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Fa ansya'allahu ta'ala, lalu Allah mendatangkan sahabatan awan, far'adat, dan halilintar, wa barakat, dan petir. Tsumma amtarat, kemudian hujan. Rawahu Abu Dawud. Nah, ini masih ada sebenarnya, saya baca tinggal 2. Wa qissatut tawwihi wa qissatut tawwili fi shahihi min hadits Abdullah bin Zaidin, dan kisah memutar dalam hadis sahih dari Abdullah bin Zaid. Wa fihi, ada tambahan, fatawajjaha ilal qiblati, beliau menghadapkan wajahnya ke kiblat, yada'u, lalu berdoa. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian beliau sholat 2 rakaat, jahara fihi ma bil qiraati, mengeraskan suaranya dalam 2 rakaat. Walid Daraqutni, dan menurut Daraqutni fi mursali Abi Ja'far al-Baqir, secara mursal dari Abi Ja'far al-Baqir. Wa hawwala rida'ahu, dan membalikkan selendangnya, liyatahawwalal qahtu, dengan harapan musim kering menjadi musim penghujan. Hadisnya panjang ini. Negatif jelasnya juga repot ini. Begini, saya simpulkan dari beberapa yang disampaikan para ulama. Karena hadis ini hanya satu yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar, hadis-hadis yang lain tidak disampaikan, tentunya kita tidak tahu hadis-hadis yang lain. Jadi yang dianjurkan, pertama, ini juga pernah saya lakukan, Pak. Mbah saya dulu memerintahkan kepada seluruh warga desa, karena waktu sudah musim tanam, sudah ditanam, ya, dapat sebulan tidak hujan, lama sekali sampai nelo, Pak, ya, nelo gitu. Lalu memberikan fatwa kepada masyarakat, masyarakat, kita ayo sholat istisqa.
Sebelumnya dianjurkan puasa 3 hari. Artinya apa? Artinya orang yang berpuasa itu doanya akan diterima atau mustajabah. Kita tobat bersama-sama satu desa, artinya tidak melakukan kemaksiatan, melakukan kebaikan. Saya waktu itu kalau nggak salah kelas 5 ya, 5 MI ikut puasa 3 hari Pak ya puasa sunnah ya, puasa sunnah biasa. Nah setelah hari keempat itu diajak ke sawah Pak. Ada sawah yang tidak ditanami ya, sholatnya di sawah bukan di masjid atau di lapangan atau di tempat terbuka ya, utamanya kita minta hujan di daerah mana, nah itu di persawahan itu. Nah pakaian yang kita pakai seperti Rasul tadi, pakaian yang sederhana, nggak koyo haji gini tuh, sing pakaian yang biasa kanggo ngawit itu dipakai sholat, cuma suci, sudah bersih semuanya, menutup aurat. Ibu-ibu juga pakai mukena yang sederhana, nggak usah mukena yang tuku yang atau beli lo indah bodil kono, mosok ya mukena ono sing 1 juta ya, delek sing di pasar ngene ya, mukena sing 60.000 sing dipakai istri saya itu 65 Pak. Soalnya asli ini 55 tuku sakodi. Nah tukune mek 12 atau 1 dosen mulai diundakno 10.000 ya. Nah tapi tuku podo kabeh warnane. Jadi ibu-ibu 12 orang itu sama warnanya. Nah ini ke tempat sawah. Terus dianjurkan juga yang punya hewan peliharaan ya, tikus, kok tikus ya, jadi kok kucing ya, jadi umpamanya ada kambing, ada sapi, diajak ya, bukan diajak begini sholatnya ke sana, sapi ini duk kene terus kambing ini duk kene, bukan gitu. Wong sapi ya gak iso sholat ya dicancang duk kono Pak ya, kalau dicancang sapi yo pocok sapi ini Pak Kadet ya. Nah setelah itu sholat di sini disebutkan didahului khutbah ya, tapi ada sebagian ulama juga menganjurkan seperti sholat id, artinya sholat dulu baru khutbah. Jadi sholat istisqa ini tidak ada kewajiban khutbah dulu atau tidak pakai khutbah juga nggak apa-apa. Hadis yang kedua itu pakai khutbah ya, khutbah sekali nggak apa-apa, khutbah 2 kali nggak apa-apa. Nah sholatnya persis atau seperti sholat id, takbirnya 7 kali untuk rakaat pertama, yang kedua 5 kali, sama ya, jadi sholatnya sama. Setelah itu kalau khutbahnya setelah sholat, khutbahnya agak beda dengan sholat Jumat maupun sholat id khutbahnya itu. Jadi khutbah pertama itu di samping mengucapkan alhamdulillah itu istighfar. Khutbah pertama istighfar 9 kali ya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu yang dianjurkan 9 kali. Kalau sholat id itu dianjurkan, disunahkan takbir ya 9 kali, Allahu Akbar dan seterusnya. Ini tidak takbir tapi istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih ya. Nah khutbah pertama selesai. Nah yang membedakan juga khutbah yang kedua, ini membedakan. Khutbah yang kedua juga selain membaca hamdalah itu membaca istighfar 7 kali.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi 7 kali. Setelah itu seperti khutbah biasa. Nah, saat khutbah kedua dapat 2/3, ya, waktu berdoa khotibnya itu menghadap ke kiblat. Ini tadi disampaikan membelakangi jamaah. Jadi menghadap ke kiblat dengan berdoa. Ya. Nah, jadi Rasulullah saat berdoa ini diangkat tangannya tinggi-tinggi sampai kelihatan putih ketiaknya. Tidak diturun-turunkan. Ya. Lalu menghadap ke kiblat tetap masih berdoa. Nah, ini ida ya. Kalau di sini ida atau selendang itu gini, ya. Saat dibalik sana itu dibalik. Jadi ini yang atas jadi bawah, nanti bawah gini, yang di bawah jadi ke sana, dibalik ke sini. Jadi main gini. Nah, dibalik ke sini. Ya, jadi ini untuk menghadap ke sana. Harapannya apa? Harapannya supaya musim kemarau menjadi musim penghujan. Ya, nah setelah berdoa kembali kepada jamaah. Ya, setelah itu selesai dan alhamdulillah waktu di desa Pongangan dulu, waktu kelas 5 MI dulu, sholatnya setelah asar, Pak. Ya, nah terus pulang. Nah pulang di rumah hujan deras, Pak. Alhamdulillah. Ya, nah karena apa? Pertama, semua warga ini dulu disampaikan oleh mbah saya, tobat rukun, jangan sampai ada yang tidak rukun sama sekali. Itu ada cerita Nabi Musa. Nabi Musa itu sholat istisqa berkali-kali, Pak. Cuma nggak hujan. Sampai 3 kali sholat istisqa tidak hujan. Maka mengadu kepada ya Allah, kenapa kami dengan umat kami ini sholat istisqa sampai 3 kali kok enggak engkau beri hujan? Apa jawab Allah? Musa, sholat bolak-balik enggak mungkin tak kayak hujan. Lu kenapa ya Allah? Karena masyarakatmu, umatmu itu enggak akal, itu tidak rukun. Jadi sih bengkelengan gitu, Pak. Kayak main bal-balan mah loh, Pak. Ya. Kok main bal-balan ada tukaran barang gitu ya. Masih enggak rukun. Ya. Coba umatmu itu rukun. Kata Nabi Musa, ya Allah, umat saya siapa namanya? Duh Musa, aku yo ngerti. Muni tak kandakno kan ngrasani lah. Wis pokoke umatmu ini apa rukun? Rukun, Pak. Jadi disuruh salam-salaman, minta maaf dan seterusnya. Akhirnya dikasih hujan oleh Allah. Nah, ini kalau nggak percaya, Pak. Kalau nggak percaya, ya ada manten anyar. Kemanten anyar itu nek rukun balak-balik kaudanan, Pak. Ya, rukun soalnya. Coba gak rukun, gak pernah hujan. Ojo mana kemanten anyar, kemanten tuwek gitu, Pak. Mulai. Ya, kemanten tuwek itu nek gak rukun, gak tahu udan. Tapi nek kemanten tuwek iki rukun terus hujan lokal. Ya, sing nduk kono-kono gak udan, nduk kene udan. Jadi rukun dulu. Ya itu apa kalau kita mau sholat istisqa. Cuma secara logika atau secara kenyataan nek nduk kota, umpamane nduk Surabaya, ketok-ketoke gak butuh udan, Pak. Nek udan malah bermasalah. Kan gitu, Pak ya. Nek udan
malah bermasalah, banjir, gak iso metu, mole sepi, kan gitu Pak. Tapi ini gak udan, mole rame mall itu, ya perputaran uang jalan. Ini hujan gak belas. Nah kalau di desa-desa yang membutuhkan air, khususnya pertanian yang tadah udan, hanya mengandalkan hujan, ini butuh, ya. Dan sholat istisqa ini, ada yang pernah sholat istisqa ya? Nggak pernah ya? Iya, gak tahu kaudanan soalnya gak tahu kekeringan ya. Di tempat saya itu karena tadah hujan Pak ya, hanya mengandalkan hujan, maka perlu atau pernah sholat istisqa, dan hanya sekali itu sepengetahuan saya di desa saya, dan alhamdulillah berhasil. Satu desa puasa kabeh, termasuk saya ikut. Satu desa tobat kabeh, satu desa rukun kabeh. 3 hari langsung sholat, setelah sholat pulang hujan deras, alhamdulillah ya. Jadi memang orang puasa, orang yang telah bertobat ini kan dosanya itu dihilangkan oleh Allah. Orang yang tidak berdosa itu mustajabah doanya. Contoh ngapunten Pak, dari sekian banyak ini, doa yang mustajabah itu siapa? Anak-anak kecil ini loh. Karena apa? Anak kecil itu tidak punya dosa. Makanya nih sampean, Pak Lek dungakno ya, gak iya gelem Pak. Carane, ono carane Pak. Ya, carane ini, sampean pancing, Assalamualaikum. Nah itu kan dungakno dheke. Ya, mudah-mudahan kamu selamat. Anak kecil itu jawab, Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Bapak ya selamat. Loh itu Pak. Bali itu yang jadi mahal itu. Jadi anak cilik, Assalamualaikum. Ya, jadi seperti itu. Ini terutama bapaknya Pak Kadeta, sepeda pancal, dari jauh tak dului. Assalamualaikum. Langsung jawab, Waalaikumsalam. Waduh kami gawe roti gitu. Ya. Jadi upayakan ada anak kecil itu kita kasih salam dulu. Ya. Seperti Sayyidina Anas itu begitu. Sampai-sampai di lokno lah ya oleh teman-temannya sesama sahabat. Oh, sampai itu towek kok kayak salam awake cilik. Enggak apa-apa. Rasulullah itu ambil awake cilik kayak salam dhisik, nggo jajan ngono ku. Ngekek-ngekeki ya supaya awake cilik seneng. Ya. Nah, nyenangkan awake cilik itu sangat-sangat pahalanya besar sekali. Karena nanti di surga itu ada yang namanya Darul Faroh. La yadkhuluha, tidak ada orang yang bisa masuk ke Darul Faroh illa farohas sibyan, kecuali orang yang bisa menyenangkan anak kecil. Ngapunten, kalau kita suka asli atau di Jawa Timur kan banyak tempat yang senang Pak ya. Nah, umpamanya ono mall, ada tempat hiburan, itulah Darul Faroh. Surga itu tempat yang menyenangkan, tapi ada gedung, ada tempat yang sangat menyenangkan. Darul Faroh, tempat bersenang-senang. Tidak ada yang bisa masuk kecuali orang-orang yang menyenangkan anak kecil. Jadi ngapain Pak Yusuf besok gawa permen. Ya, ini ono Pak Kadeta sampean. Pak Kadeta kan permen. Nah, Pak Kadeta kan cilik ya. Ya, jadi ini menyenangkan anak kecil ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya enggak? Saya sendiri memang belum pernah sholat istisqa, tapi mungkin kalau kita bisa menganalisanya lagi, zaman sekarang kenapa jarang sekali ketemu, ya mungkin bisa jadi karena perkembangan dan pengetahuan dan teknologi. Karena orang sudah bisa menghitung kapan terjadi hujan, dan bisa jadi ada teknologi hujan buatan, apa itu bisa mengurangi. Iya. Jadi pertanyaannya, zaman sekarang itu jarang sholat istisqa.
karena teknologinya canggih. Ada teknologi hujan buatan ya. Di zaman Rasulullah tidak ada. Jadi begini, agama ini memberikan solusi ya, yang mana di samping menjadi solusi itu karena ibadah mendatangkan pahala. Beda dengan teknologi sekarang, mau bisa jadi solusi tapi belum tentu mendapatkan pahala ya. Cuma sholat istisqa ini tetap masih dilakukan di tempat-tempat yang terpencil, di desa-desa banyak Pak, masih banyak ya. Di kota-kota yakin tidak pernah, tadi saya katakan di kota-kota nggak butuh hujan, jadi nggak sholat istisqa. Nah, di kota-kota itu yang diinginkan itu malah apa ya? Ini ana udan, cek gak udan ini Pak, pawang hujan ya. Nah sekarang gini, pawang hujan itu apakah boleh ya? Apakah pawang hujan itu boleh? Saya pernah bikin konten begitu. Selama yang dilakukan itu tidak mengandung kesyirikan, boleh. Ono pawang hujan itu ngapunten, supaya gak udan, celono katoke bojone, sempake bojone sing sak minggu gaji umbah ku lho, disawat to nggone genteng, cegak udan. Ono sing dikeki apa itu? Sapu. Ya, sama lombok dah. Ya. Hal-hal yang apa ya? Menyebabkan kesyirikan itu tidak boleh. Semua yang menentukan itu Allah ya. Ini ada hadis Nabi ya, kalau dibaca terus-menerus insya Allah menghentikan hujan. Sedikit ya, saya dulu hafal, sekarang nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma hawalaina wala alaina ya. Jadi Allahumma hawalaina wala alaina, gitu aja. Allahumma hawalaina wala aina. Lagunya saya lupa itu ya. Itu dibaca terus Pak. Pernah ngapunten ke Wali Songo ya, dengan kakak saya itu ya. Nah waktu nanjak ke Muria, bis itu kan memang berat, hujan deras ya, hujan deras ya. Lalu jamaah ini apa, karena ada mic ya, mohon jamaah ayo berdoa bersama-sama. Jadi doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Taus baca alhamdulillah, berhenti hujan itu Pak. Jadi ya Allah hujanilah di sekitar kami, jangan di tempat kami. Jadi udane di sisi no Pak. Jadi ini duwe gawe iku wis waca ewonan Pak, diwaca terus pokoknya. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, terus diwaca. Alhamdulillah ya. Terus waktu apa di tempat apa suku asli 2 ada Yusuf Mansur Pak ya. Ada Yusuf Mansur itu mulai jam 1 siang saya itu jemput ke apa tempat apa itu di Jalan Ahmad Yani itu loh Pak. Apa itu BBL atau apa itu? Ya, jemput di situ. Saya perkirakan mau ke sini langsung, ternyata tidak. Ternyata ke ITS di sini. Ya, setelah ke ITS ngapunten. Ya. Terus ke ini Masjid Al-Akbar siaran, tapi terlambat gak jadi. Nah, setelah dari Masjid Al-Akbar ditelepon oleh jamaahnya ke Selelom dah, apa itu? Rumah sakit apa itu? Ya. Budi Mulya dulu ya. Masih Budi Mulya. Ke sana, Pak.
ada orang yang mau meninggal. Jadi ada pengawal, tuh saya satu mobil sama Ustaz Mansur tadi itu, ya, terus ke sana. Setelah dari situ ke Tintang. Dari Ketintang, sholat maghribnya itu masih di jalan, terus sholat isaknya di Ketintang, ya. Itu saya telepon, nopo hujan terus pokoknya, wes ini, sampean wacana, apa diwaca terus, kekeselan pak, wes gaji waca, wes ana sing teman lagi, sampean waca, dibaca. Setelah itu pas Ustadz Yusuf Mansur itu masuk ke sini terang pak, sampai selesai hujannya terang. Tapi sebelum masuk Ustadz masuk gelurang, hujan terus sampai mulai pagi sampai sore itu, dan waktu acara nggak hujan. Ini kan minta Pak Ustadz, nah itu dikai sholat istisqa di opo, wah tambah banjir ya, wes udan jaluk udan ya. Jadi Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, dibaca terus menerus saja ya. Itu kalau umpamanya ada acara yang diupayakan tidak hujan ya. Ada lagi ya, ya enggak. Bisa nggak menerima waris hanya sebagai untuk keluarganya atau paman-pamannya yang berarti bisa menerima? Ya. Jadi faraid itu ilmu langkah, ilmu angel, Pak. Faraid itu kan pembagian waris. Kalau diwaris sungguhan, ribet. Dari sana dapat sekian, sana dapat sekian, sana paman dan seterusnya. Tapi pada umumnya, ya, ini saya katakan pada umumnya di Indonesia ini warisnya simple, yaitu diwaris keluarga sendiri. Sebenarnya saudara sana itu dapat Pak, bawasik umpamanya meninggal terus diwaris, saudaranya bawasik itu dapat ya. Tapi kenyataannya di Indonesia itu hanya untuk keluarga anaknya. Ini secara umum ya. Kemarin aja juga gitu sama. Ayah saya tidak ada gitu ya. Terus tinggalkan beberapa harta, jadi waris anak itu, saudara-saudaranya juga dapat. Kenapa? Saudaranya juga pas meninggal, yo gak didumi apa-apa ya padha wae. Ya, ayah saya gak didumi apa-apa. Jadi secara simpel di Indonesia begitu. Iya, enggak, ya. Jadi pokoknya anaknya ya itu mendapatkan. Tapi kalau diwaris sungguhan sangat ribet. Begini, kenapa sih ilmu faraid itu rada angel? Pertama, sing ngerti ilmu faraidnya ya, gak ngerti atau gak tape paham matematika. Jadi ngitungnya angel. Sing paham matematika gak paham ilmu faraid, jadi yo angel yoan. Seper Pak Yai bingung Pak, yang ngitungi kalkulator itu bingung gitu loh ya. Makanya ilmu faraid itu termasuk ilmu yang langka, sing angel. Nah di Indonesia ya tadi itu, bahkan ngapunten, ada sebagian ulama yang begini, menurut ilmu faraid laki-laki kan dapat 2, perempuan dapat 1. Tapi kalau antaudin, kalau suka sama suka, wes napa iki le? Ayo Mbak, ayo Mas, nek nyeluk kudune sing ngejak iki sing lanang. Wes ngene ae dibagi padha wae. Boleh. Ya, dibagi podo itu boleh. Tapi kemarin
saya enggak gitu. Tetap 2 sama 1. Ya. Jadi yang laki-laki 2, perempuan 1. Nah, terus sing lanang nopo? Ayo iki jidum nang ambek. Nah, ngekei. Jadi sing lanang iki ngekei sing wedok gitu. Supaya sesuai dengan hukum faraidnya. Ya. Nah, sing gak oleh warisan itu anak asuh atau anak pungut. Itu tidak boleh mendapatkan warisan. Tapi boleh mendapatkan hibah atau hadiah. Contoh dulu kakak saya perempuan itu ikut budi saya, Pak. Budi saya itu payah. Ya. Nah, budi saya tidak punya anak sama sekali. Ya. Terus keduanya meninggal, tapi kakak saya itu sudah dikasih sebelum meninggal. Wes iki nggonmu ya, iki nggonmu. Masih banyak hartanya yang belum diwaris, meskipun setelah dikasihkan. Ya. Nah, setelah diwaris, ya tadi itu ponaan. Ya. Terus saudara, itu dapat semuanya. Gitu. Nah, kakak saya itu ponaan juga dapat warisan. Nah, tapi tadi juga dapat hibah. Ya. Nah, sing pas itu begini, Pak, ngapunten. Ini yang sering dilakukan oleh beberapa orang. Kalau masih hidup, sudah sepuh seperti Pak Kadetang ini ya, itu dihibahkan harta itu ke anak-anaknya. Kenapa kok begitu? Karena anak ini ya ada yang kaya, ada yang kurang kaya, gitu ya. Umpamane sing lanang soge, sing wedok rodok melarat. Nek diwaris, sing lanang tetep oleh akeh, Pak. Padahal wis kaya. Nah, sing wedok iki ya oleh titik masih melarat. Nah, nek dihibahkan, Le, iki adikmu rodok gak duwe ya, tak kei sakmene. Sawah rong kedok. Awakmu sak kedok wae. Nah, iku gak oleh, yo gak iso, Pak. Gak oleh wong iku dikeki kok. Ya kecuali waris. Jika iku apa jahe sing ngekeki, melihat karena itu apa nggak tapek mampu, jika itu akeh, iki mampu, jika kadang-kadang gaji belas, Pak. Saya kemarin itu nggak minta, soalnya udah soge waktu itu. Ya, terus nggak boleh, wis pokoknya gak oleh, iki kudu apa nggonmu iki, ya oke lah, nah ya. Jadi begitu, jadi dibagi, terus disisakan untuk siapa? Untuk orang tua. Artinya apa? Memang bapak saya itu pintar, ya. Jadi anaknya itu sudah kasih rumah satu, rumahnya jelek-jelek, Pak. Pokoknya di rumah dewe-dewe pokoknya. Mbok donanane dewe-dewe. Ya. Nah, rumah yang dipakai orang tua anak saya, ya. Terus apa? Beliau menyisakan, kalau nggak salah sisanya sekitar 700 lebih juta. Sehingga pas sakit ke rumah sakit ke apa tidak ngeyuwi anak sama sekali. Beliau di rumah saya 7 bulan nggak bisa apa-apa, ganti pempes dan seterusnya. Beli pempes itu loh bukan uang saya, uang beliau. Ya ini istri saya yang bagian bendara. Pokoknya catatan ya, tuku apa wae ya, sampai tuku sate lho kok nyatet, Pak. Nah, kan kepengin kayak mangan gitu loh. Ya, jadi kepengin apa iki duwe catatan duwe bapak. Jadi enggak nyusano, nyuntikno duweke dhewe. Ya. Nah, nek koyo ngono, anak iku masih jik meloki sapa wae enak. Saiki kan enggak, Pak. Duwe anak 5. Ya duwe anak 5, jik meloki wong tuane gono sing gelem. Ya, jadi melok kono koyo-koyo gak gelem, sampai ono sing gak kepak gini, Pak, Bu, gak popo, sampean kan duwe anak akeh, melok sopo gak popo, sepenting aja melok aku, lu tambah ngono ya, sepenting aja melok aku, ya. Tapi ini karena dia punya uang, maka siapa saja yang diikuti tidak ada masalah.
Jadi enak dibagi sebelum meninggal. Ya kalau sudah agak sepuh terus menyisakan, karena apa? Ya tadi itu nek wong tua gak duwe apa-apa, Pak. Ngapunten, dieloki iku lho. Sing nggon iki ya kesaran. Soalnya apa? Saya kan anaknya, tapi kan punya istri saya. Gitu loh. Nah, saya pas-pasan umpamanya. Nah, itu bapak sampai njaluk apa-apa awak dhewe gak duwe apa-apa umpamane. Ya, begitu. Nah, tapi ini bapak sih punya atau ibu itu masih punya harta benda, tidak masalah, gitu ya. Jadi itu nggak apa-apa, nanti dia apa diundikan ibu anak gitu aja. Dari aset pengantin kan anaknya 4 sama ibunya Ya. baginya gimana? Nah, itu ibu ya enggak apa-apa. Ibunya aja yang punya apa inisiatif. Umpamanya dibagi 5, monggo. Ibu dapat 1 supaya apa ya tadi itu loh. Ini ono sakit-sakitnya, ibunya wis gak ngandalo anak-anak iku mau. Atau ibu 2, anak 1 dibagi 6, ibu dapat 2, monggo. Ya, jadi jangan sampai dikasihkan semuanya, Pak. Ngapunten, jangan sampai dikasihkan semuanya. Saiki ku materialistis kabeh iku, Pak. Nek ana wong tuwa sik duwe dhuwit ngono, waduh, ya sik jinteni. Nek wong tuwa sik piyono kabeh, blasis karo sing ngurusi. Ya, jadi umpamakan orang tua itu masih punya aset supaya tidak diremehkan anak. Ngono iku nduk ndi-ndi wakeh. Lho saka asli mungkin ono ya padha wae. Ya. Ini tinggal apa? Kalau ibunya secara sebagai rata kesepakatan anak sendiri. Tidak apa-apa, tergantung ibunya umpamanya ya. Dibagi 6, ibunya dapat 2 bagian, anaknya 1 gitu loh. Umpamanya uangnya itu 150, ibu dapat berapa dari 150 bagi 6 itu? 5, ibu dapat 100, 5. berapa? Dapat 50 ya. Anaknya dapat 25 enggak apa-apa. Ya. Jadi ini tidak sesuai dengan faraid. Tapi semuanya bisa menggembirakan enggak apa-apa. Ya. Jadi sing apa tapi duit warisan itu juga enggak enak, Pak. Tapi harus ngomong enak, wong gak ate delek kok. Gitu loh. Ya, gak ate delek ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ia memberikan keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh